Jika dua ahli hukum berjumpa, maka akan ada tiga pendapat. Dari teks konstitusi yang sama dapat melahirkan tiga bahkan lebih pandangan dan interpretasi yang berbeda. Ini paham yang semakin populer di tahun 60-an, terutama ketika dikenalkannya satu paham baru yang disebut judicial activism. Bahwa para hakim itu sebenarnya juga seorang pemikir, juga seorang aktivis. Mereka memiliki ruang yang luas sekali untuk menafsir ulang konstitusi dan menghidupkannya, menyesuaikannya dengan zaman yang baru, dengan nilai-nilai yang baru, dengan situasi yang ada sekarang. Karena itu para hakim tak perlu dikerangkeng oleh kata per kata di konstitusi, bahkan tak perlu dikerangkeng oleh original intent dari founding father yang menciptakan konstitusi itu. Di Amerika Serikat misalnya, terkenal di sana para hakim konstitusi selalu terbelah oleh satu pandangan yang disebut pandangan hakim yang liberal dan pandangan hakim yang konservatif. Mereka yang liberal ini dipengaruhi oleh isu-isu hak asasi, kesetaraan, sehingga apapun di kepala mereka membaca konstitusi untuk mengunggulkan, mengutamakan hak-hak asasi manusia. Sementara hakim yang konservatif diutamakan oleh nilai-nilai tradisi yang terutama itu juga dipengaruhi oleh banyak nilai-nilai agama. Ketika mereka mencoba menafsir konstitusi, mereka pun menafsirnya sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Tidak heran jika kemudian hakim yang liberal dan hakim yang konservatif selalu berbeda untuk isu-isu yang panas. Dan menang kalah dalam sidang Mahkamah Konstitusi akhirnya ditentukan oleh komposisi. Apakah yang lebih banyak di sana hakim yang liberal atau ke hakim yang konservatif. Inilah cara kita, kerangka untuk kita memahami dinamika politik di balik putusan Mahkamah Konstitusi yang juga bisa kita terapkan untuk memahami putusan MK di Indonesia yang terjadi baru-baru ini yang hot sekali mengenai batas usia capres dan cawapres. Apakah dibolehkan jika mereka di bawah usia 40 tahun sejauh sudah menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah. Dua contoh yang menarik untuk kita amati di Amerika Serikat misalnya bagaimana terjadinya pro dan kontra antara hakim yang konservatif dan yang liberal untuk dua kasus. Pertama kasus di tahun 73, ini ketika hot sekali debatnya apakah Mahkamah Konstitusi membolehkan atau melarang aborsi. Tahun 73, MK di sana di Amerika Serikat memutuskan akhirnya aborsi dibolehkan dengan skor 7-2, 7 yang mengatakan boleh, 2 yang mengatakan tak boleh, dan 7 ini adalah hakim yang liberal. Kedua juga terjadi tahun 2015 ketika ingin diputuskan apakah warga Amerika Serikat membolehkan nikah sesama jenis. Ini juga isu besar sekali, ujungnya adalah 5 mengatakan boleh, 4 yang mengatakan tidak boleh, yang 5 ini adalah hakim yang liberal, yang 4 yang menentangnya adalah hakim yang konservatif. Pada ujungnya nanti menang dan kalah itu memang adalah komposisi, karena itu penting bagi presiden misalnya atau DPR atau MA ketika mereka menunjuk hakim konstitusi memastikan bagaimanakah pandangan filosofi dari hakim yang bersangkutan. Kini masalah usia presiden, usia capres sudah selesai, 3 pasang capres-cawapres sudah disahkan, maka selanjutnya palu bergeser tak lagi di tangan hakim konstitusi, tapi di tangan hakim rakyat. Hakim rakyat itu adalah pemilih berjumlah 204,8 juta dari Aceh sampai Papua. Mereka yang menentukan siapa capres dan cawapres yang menang. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.